Bersama KPU Kabupaten Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Ahmad Maujuni, tuan rumah di Data, Dialog Interaktif Data Pemilih KPU Semarang, satu-satunya podcast yang mengupas khusus terkait dengan data pemilih. Pemutahiran data pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam setiap tahapan pemilu atau pemilihan. Data pemilih menjadi fondasi bagi penjaminan hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini adalah untuk memilih maupun dipilih. Selain itu, data pemilih juga berfungsi menunjang efisiensi perencanaan dan pengadaan logistik, serta juga pada ujungnya adalah dalam menjamin integritas pemilu itu sendiri. Pemutahiran data pemilih menjadi sangat penting karenanya untuk mewujudkan pemilu atau pemilihan yang efisien dan juga berintegritas. Oleh karena itu, data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Oleh saat ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Beliau ini adalah mantan aktivis pada zamannya dan saat ini bergiat di KPU Kota Salatiga. Mungkin langsung saja kita perkenalkan. Mungkin bisa perkenalan sambil menyapa teman pemilih dulu, Pak. Satu persatu, monggo silakan. Terima kasih. Saya Jalal Pamdi dari KPU Kota Salatiga, dari teman pemilih. Saya di KPU Kota Salatiga menjadi divisi perencanaan data dan informasi. Terima kasih. Halo teman pemilih Kabupaten Semarang. Nama saya Nur Wahid Effendi di KPU Kota Salatiga sebagai divisi hukum dan pengawasan. Oke, halo teman pemilih. Halo teman pemilih. Saya Wahid Budi Utomo, divisi Sosdiklik Farmas dan SDM dari KPU Kota Salatiga. Ini rasa-rasanya kayak, mas, agak tegang ya karena kayak neng Old Trafford. Apa? Kayak neng Old Trafford. Siap. Sudah dimulai nih. Luar biasa sekali teman pemilih, tamu kita. Beliau ini tentunya sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilu, terutama pemilu 2024. Mungkin bisa sampaikan juga Pak kepada Bapak, kepada teman pemilih pengalaman di bidang pemiluan sejauh ini seperti apa, mungkin dari Pak Jalan dulu. Terima kasih dari teman-teman pemilih. Jadi memang kita kemarin di tahun 2024 memang kita ada dua jenis, yaitu pemilu dan pemilihan. Jadi memang dinamika yang ada di dalam pemilu dan pemilihan itu kan beririsan, sehingga mau tidak mau memang pengalaman atau hal yang kita laksanakan di dalam tahapan tersebut tentunya kan membutuhkan kiat-kiat tersendiri. Jadi kami dari KPU kemarin menyelenggarakan semua tahapan itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, sesuai dengan PKPU yang memang ada. Jadi teman-teman pemilih bahwa memang pengalaman-pengalaman itu tentunya akan menjadi bagian-bagian kami nanti memang kalau di dalam tahapan pelaksanaan pemilu untuk selanjutnya, yaitu untuk pemilu di 2029. Iya, terima kasih Pak. Ini untuk dulu pengalaman di kepemiluan seperti apa Pak? Sebelum KPU 3 pernah terlibat di kepemiluan atau sebelumnya di pemilu periode sebelumnya juga gitu Pak. Terima kasih dari teman-teman pemilih. Jadi saya ikut di dalam pemilu, di dalam kepemiluan, yaitu pertama adalah di tahun 2017, yaitu di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga sebagai anggota PPK. Kemudian kami juga mengikuti 2018 di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian dilanjutkan bahwa di periode KPU yang 2018 sampai 2023 saya menjadi salah satu anggota KPU Kota Salatiga untuk periode tersebut.
tentunya pengalaman-pengalaman tersebut apa yang memang sudah saya laksanakan sebagai badan eksekutif PPK tentunya juga berguna kemarin di dalam kami menjadi anggota KPU. Jadi pada prinsipnya memang di dalam tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu tentunya kita bekerja sesuai dengan PKPU, sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Jadi kita bekerja secara regulasinya sudah ada, kita juga memang berhadapan dengan masyarakat, dengan peserta pemilu yang tentunya beraneka ragam dinamika yang ada, tapi tentunya kita di dalam pelaksanaan tersebut kita memang bisa melaksanakan semua tahapan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Pak Jalan. Kalau Pak Hedi gimana? Ya. Kalau saya mungkin tidak seperti teman-teman ya, tidak sampai ke tingkat PPK, cuma dulu saya mengawali keterlibatan itu 2009 menjadi KPPS. Sudah terlibat langsung di TPS, kemudian menjadi relawan demokrasi pada waktu itu program KPU RI, relawan demokrasi. 2 kali menjadi relawan demokrasi, kemudian yang selanjutnya sejak tahun 2014 sampai kemarin 2023 aktif selalu ikut di badan ad hoc KPU, yaitu menjadi PPS. Jadi belum pernah menjadi PPK, cuma dari 2014 sampai terakhir 2023 jadi PPS di Salatiga. Oke, jadi malah mulai dari bawah Dari bawah, dari KPPS. KPPS. Kalau Pak Wahyu gimana Pak? Jadi apa namanya? Ya sebenarnya dimulai dari Pilkada 2017 ya di PPK. Ya, di PPK di tingkat kecamatan. Kemudian 2018 Pilgub ke PPK, 2019 PPK lagi sampai kemarin PPK baru ke KPU. Jadi ya ini pengalamannya berlapis-lapis. Iya, siap. Jadi apa namanya tingkatannya berbeda-beda, Iya. tapi kemudian Tetap satu juga. tetap satu juga di KPU Salatiga dalam rangka sebagai penyelenggara pemilu gitu ya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih para pemilih. Mungkin kita mulai masuk ke tema terkait dengan pemutahiran data pemilu tahun 2024 dan pemilihan tahun 2024 mungkin itu dulu. Sebelumnya Pak Jalan sudah perlu mungkin disampaikan Pak apa namanya bagaimana kondisi geografis dan kondisi demografis Salatiga itu seperti apa Pak sebagai landscape pelaksanaan pemutahiran data pemilih itu sendiri Pak. Wah, ya, terima kasih teman-teman pemilih. Kalau memang bilang di Salatiga itu adalah kota kecil ya, kalau bilang orang di tengah-tengahnya Kabupaten Semarang. Jadi memang Salatiga itu cuma terdiri dari 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Jadi pada prinsipnya memang dinamika atau geografis memang boleh dikata DPT atau data penduduk Salatiga memang lebih sedikit dibandingkan dengan kota-kota lain. Tetapi dinamikanya apapun yang terjadi tentunya hampir sama, baik yang berbentuk besar atau sedikit. Jadi pada prinsipnya geografis itu memang kalau bilang di Salatiga itu kadang kedekatan antara kelurahan dengan kota itu dekat, boleh dibilang kita mengelilingi 23 kelurahan itu mungkin dalam setengah hari atau 1 hari kita ada selesai. Jadi kalau memang dibandingkan dengan kabupaten kota lain mungkin kita bisa dibilang wah Salatiga itu kan paling dalam 1 jari aja ada selesai. Tetapi sebenarnya secara geografis ya hampir sama lah sebenarnya kalau dinamika kependudukannya, dinamika masyarakatnya saya pikir hampir sama antara dengan yang sedikit dengan banyak. Karena pada prinsipnya bahwa di dalam kepemiluan itu kan semuanya sama. Apa yang mau baik tahapan, proses, prosedur dan tata cara semuanya sama, baik yang mau penduduk kecil maupun yang banyak. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Bagi atau Pak Wahyu? Kalau saya sedikit Mas untuk menambahi untuk kota Salatiga. Salatiga itu kecil, tapi kecilnya ini membuat sesuatu itu menjadi sama rumitnya dengan wilayah atau kabupaten kota yang besar-besar. Kenapa rumit? Karena mungkin tingkat sosial di masyarakat di Salatiga itu menjadi sedikit berbeda. Kota Salatiga itu unik. Kalau
kita bicara tentang kota Salatiga ya, Salatiga itu beda dengan kota yang lainnya. Di situ hilir keluar masuknya masyarakat begitu dinamis, tidak bisa diprediksi, tiba-tiba banyak, tiba-tiba sedikit. Jadi tingkat kerumitan di wilayah kami di kota Salatiga itu ya memang sama dengan Kabupaten Semarang. Yang kita ketahui berkali-kali lipat wilayahnya itu lebih luas daripada kota Salatiga. Ya, mungkin perbedaannya kita di Kabupaten Semarang wilayahnya lebih banyak berkarakter pedesaan gitu ya. Kalau di kota kan mungkin wilayah perkotaan, wilayah urban seperti itu Urban, ya. Mungkin jadi permasalahannya juga berbeda, tapi tidak kalah rumitnya juga gitu. Ya. Gitu. Terima kasih. Apa lain ada tambahan juga? Ya itu seperti kalau Salatiga sih ya, pengalaman pilek, pilpres, pilkada itu ya sama ya. Seperti ini Pak, intensitasnya itu kayak big match MU Liverpool lah, panas banget gitu. Panas. Jadi itu intensitasnya memang seperti itu. Gesekannya gitu ya. Apalagi kemarin pilkada kita calon ada tiga pasangan calon di kota yang hanya 4 kecamatan, 23 kelurahan tadi. Tetapi dinamikanya itu memang ya seperti disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi intensitas politiknya itu luar biasa. Gitu. Jadi kecilnya wilayah tidak berpengaruh pada intensitas itu ya Pak. Iya betul. Oke. Kemudian mungkin ada nggak seperti apa mungkin tantangannya atau hambatannya menghadapi pemutakhiran data pemilih terutama gitu, baik dari nanti sisi prosesnya maupun sosialisasinya ataupun pengawasan mereka seperti apa, mungkin bisa ada sesuai. Oh ya, teman-teman pemilih memang salah satu tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa salah satu suksesnya dalam pemilu maupun pemilihan adalah terciptanya data pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir. Tentunya ada beberapa hambatan dan tantangan itu saya pikir semua kabupaten kota yang mengalami dalam penyusunan daftar pemilih sama. Akan tetapi memang dinamika di dalam perkotaan itu tentunya agak berbeda dengan di daerah pedesaan. Karena dinamika di dalam perkotaan itu kan kita tahu bahwa mobilitas penduduk juga tinggi dan juga memang kadang istilahnya orang tepos liro antar tetangga juga agak kurang. Jadi tentunya di dalam proses penyusunan itu memang kita benar-benar membutuhkan sesuatu yang memang kadang di luar kemampuan kita. Jadi memang kadang kita tidak cuma sekali dua kali untuk mendatangi orang tersebut, kita ketemu untuk di dalam proses penyusunan tersebut. Akan tetapi semuanya itu memang bisa berjalan atau hambatan tantangan tersebut tentunya adanya koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder lain. Jadi pada prinsipnya memang di dalam penyusunan daftar pemilih tentunya tantangan hambatan itu tentunya semuanya sama. Akan tetapi kami dari KPU Kota Salatiga ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, kita sampaikan bahwa tentunya peran serta dari aktif dari istilahnya pemerintah dengan stakeholder yang terkait memang harus kita saling untuk berkoordinasi dan komunikasi sehingga semuanya bisa tercipta daftar pemilih yang apa yang memang kita harapkan. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Fendi. Mungkin tambahan dari Pak Ayu atau Pak Fendi? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Berkenaan dengan alur Pak, mungkin saya ceritakan Pak dulu saat pemilihan ataupun pemilu 2024 proses penanganan data pemilih di Salatiga seperti apa? Yang pertama-tama memang kita akan mendapatkan istilahnya DP4 ya dari KPU provinsi melalui KPRI. Nah, DP4 tersebut itulah yang menjadi dasar dari KPU Kabupaten Kota dalam menyusun pemetaan TPS. Jadi kalau memang sudah nanti kita pemetaan TPS, tentunya kita melakukan pengelompokan sesuai dengan wilayah dan cakupan masing-masing. Nah, di dalam pemetaan TPS tersebut setelah muncul jumlah TPS yang kita tentukan, tentunya dari KPU membentuk istilahnya pantarlih. Kalau di dalam pemilu namanya pantarlih ya. Jadi membentuk pantarlih untuk melakukan coklit. Jadi tugas fungsi dari pantarlih tersebut adalah untuk mencocokkan dan penelitian daftar pemilih yang dipegang oleh masing-masing pantarlih
sesuai dengan tugas dan wilayah masing-masing. Nah, di dalam coklit tersebut tentunya kita selalu menekankan pada pamflet tersebut bahwa kita harus door to door, mendatangi langsung orang dengan orangnya, dengan ketemu orangnya, kalau tidak dengan ketemu keluarganya, paling tidak yang akhir adalah dengan ketemu Pak RT atau Pak RW. Sehingga kita di dalam memastikan proses penyusunan tersebut benar-benar kita memang akurat mutakhir. Nah, setelah dari proses coklit tersebut, tentunya PPS akan melakukan penyusunan daftar pemilih itu di tingkat PPS. Kemudian di tingkat PPS adalah setelah selesai dilakukan pleno secara berjenjang. Jadi pleno dari PPS, kemudian di PPK, sampai dengan di tingkat kota. Jadi proses-proses tersebut tentunya mulai dari awal sampai akhir tentunya ini adalah tidak serta-merta adanya tentunya dukungan juga dari pihak pemerintah, pihak stakeholder terkait. Jadi sekali lagi memang proses tersebut saya pikir sama dengan kabupaten kota lain apa yang dilakukan dalam penyusunan daftar pemilih tersebut. Baik. Jadi prosesnya ya sama juga ya Pak ya dengan kabupaten kota lain. Tapi dengan cakupan wilayah dan juga rentang kendali yang lebih sempit itu, apakah proses intervensinya langsung atau tetap berjenjang Pak? Kalau di Kabupaten Semarang kan misalnya biasanya tetap berjenjang ke PPK dulu untuk koordinasinya. Bintek ya, kita bintek PPK dulu, terus ke PPK membintek ke PPS gitu. Kalau di Salatiga juga seperti itu atau sebenarnya secara di PKPU memang kita berjenjang, tapi kadang di Salatiga itu kalau kita melakukan bintek untuk tingkat PPS memang kita kadang sekalikan gabung dengan PPK. Jadi kadang binteknya itu lintas rayon ya. Jadi kadang kita bintek PPS dan PPK. Karena kalau PPK cuma bintek 4 orang itu kan kelihatannya agak gimana gitu. Makanya kadang kita juga melibatkan oleh PPS. Jadi memang itu sudah banyak. Jadi juga kadang suasananya mungkin secara kelembagaan itu juga memang kita akan lebih valid, lebih fokus ya. Sebenarnya kalau PPS tetapi dinamika tersebut kadang memang kadang PPS itu juga lintas jalur, jadi kadang PPS ada masalah langsung ke KPU. Jadi memang sebenarnya secara aturannya tuh ada jenjangnya dari PPS, PPK ke KPU. Jadi memang dinamika tersebut mau tidak mau memang harus dilaksanakan di Kota Salatiga. Karena orang bilang di Salatiga itu ya itulah yang tadi awal saya bilang setengah hari aja 23 kelurahan selesai kita kelilingi. Maka bintek aja kita langsung mengundang PPS juga kita bisa. Mungkin perbedaannya itu secara tetapi kalau kaitannya dengan anggaran tentunya kan memang harus ada perbedaan jenjang secara di dalam jenjang bintek tersebut. Mungkin itu berarti opportunity-nya ya Pak ya, kesempatan atau peluang yang dimiliki KPU Kota Salatiga ya dibandingkan dengan mungkin KPU Kabupaten Kota lain yang lebih besar, jadi bisa langsung bintek juga langsung bisa mengundang ke PPS, mengumpulkan bisa, jadi informasi itu bisa langsung tidak ada delay ataupun ada hambatan informasi gitu ya Pak ya. Oke, kemudian di pemilu kemarin itu kan Pak ada kebijakan TPS lokasi khusus ya Pak ya. Di Salatiga seperti apa Pak pemutakhiran data pemilihnya Pak? Jadi untuk di dalam pemilu memang ada yang namanya TPS lokasi khusus. Jadi untuk kalau Salatiga memang sebenarnya kemarin ada beberapa hal yang bisa kita siapkan sebagai lokal khusus, tapi memang prosedur dan tata tersebut tentunya harus melibatkan pihak luar. Jadi kayak Salatiga itu kemarin kita cuma 1 TPS lokasi khusus yang ada di hutan. Kenapa kita cuma 1? Karena yang sesuai dengan memenuhi persyaratan PKPU adalah cuma 1 tersebut. Karena meskipun di Salatiga ada kampus yang besar, akan tetapi persyaratan dan aturan mekanisme memang kita harus koordinasi dengan pihak kampus kaitannya kalau memang ada pendirian TPS lokal khusus di kampus tersebut. Jadi untuk Salatiga kemarin kita cukup 1 di rutan TPS lokasi khusus. Jadi TPS khususnya di rutan ya Pak untuk warga binaan memilih memberikan hak suaranya di TPS khusus, jadi tidak perlu keluar atau ada yang masuk gitu Pak ya dari luar gitu. Kemudian untuk yang pemilih rentan Pak difabilitas itu ada strategi apa Pak di Kota Salatiga Pak? Jadi kemarin KPU Salatiga teman-teman bahwa kita juga melibatkan teman-teman disabilitas menjadi KPPS.
Dan juga memang salah satu persyaratan dalam pendidikan TPS juga kita harus memperhatikan disabilitas. Jadi pada prinsipnya memang kita ingin mengakomodir semua pemilih, yaitu baik memang yang disabilitas juga kita akomodir, karena satu suara adalah penting dan semua yang memenuhi syarat administrasi itu tentunya mempunyai hak pilih yang sama di dalam menggunakan hak pilihnya. Oke, terima kasih. Berarti pemilih disabilitas pun tetap didata sesuai dengan kondisinya gitu ya Pak ya. Mungkin kita bergeser ke Pak Wahyu berkenaan dengan dukungan divisi sosdik Farmas ya. Dalam mendukung pemutahiran data pemilih, terutama partisipasi masyarakatnya untuk terlibat dalam proses pemutahiran data pemilih itu seperti apa Pak Wahyu mungkin? Yang jelas dari sosdiklik Farmas itu kan kita bagian untuk mempublikasi, kira-kira begitu, mempublikasikan apa yang kemudian menjadi tahapan-tahapan dalam pemutahiran, mulai dari ya tadi yang disampaikan dari Pak Jalal tadi, mulai dari DP4, kemudian pemetaan TPS dan lain sebagainya lah, sampai DPT, pleno DPT, kira-kira gitu. Jadi semua kita sosialisasikan, kita publikasikan, baik melalui media sosial, kemudian melalui media massa, karena kita juga bekerja sama dengan teman-teman media massa. Saya kira juga di KPU Kabupaten Semarang juga seperti itu. Jadi paling tidak kita bagaimana sih supaya informasi tahapan yang baru awal, yang masih awal ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik yang difabel juga bisa gitu. Kemudian semua segmen lah, kira-kira gitu. Karena kan tujuan kita kan melindungi hak pilih. Siap. Melindungi hak pilih. Ada nggak Pak, misalnya program unggulan yang khusus nih untuk mensupport pemutahiran data pemilih gitu? Jadi kita punya beberapa giat sosialisasi gitu. Sebenarnya ya karena lingkupnya kita kecil gitu. Ya program unggulan kita sebenarnya kita lebih seneng ini ya, karena tadi dari sisi jarak tempuh, kemudian lebih mudah untuk aksesnya, lebih mudah, kemudian tatap mukanya lebih banyak. Kita sosialisasi tatap muka itu karena itu lebih efektif. Tetapi sarana media sosial ini tetap juga kita mainkan, tetap dimasifkan begitu Mas. Jadi antara yang hard dan softnya itu nyambung gitu. Apa yang menjadi tahapan hari ini sih, misalkan kita sosialisasi dengan perempuan misalkan. Nah, kita publis acara ini, hasilnya kayak begini nih, sosialisasi inti poinnya bahwa jangan lupa untuk selalu cek DPT misalkan. Kemudian nanti fasenya PDPB pindah memilih misalkan, ya kita sosialisasikan juga. Bahkan kan kita juga ini Pak ya, ke kampus-kampus juga ya pas saat Pilek-Pilpres itu ya, kita buka stand di sana. Itu kan kita juga kesempatan kita untuk mempublikasi secara ini pindah memilih. Iya, pindah memilih gitu. Berarti adakah target segmen khusus pemilih yang jadi target sasaran? Atau misalnya tadi disebutkan pas ya ketika pindah memilih targetnya ke mahasiswa gitu. Yeah. Itu kalau pindah, yang jelas kalau mulai dari Pilek-Pilpres lah ya, sampai pilkada kemarin memang pemilih pemula itu memang lebih banyak, kita bisa lacak lah secara digital, kita bisa lacak. Memang bukan berarti yang lain itu tidak gitu, tetapi karena memang pemilih pemula ini kan yang ya kurang lebih 40% lah, persentase 40% lebih bahkan itu yang akan menggunakan hak pilih. Yang kemarin kita bisa lihat misalkan di Kota Salatiga itu hampir 40% lebih lah pemilih pemula. Nah ini kesempatan karena ini kan baru awal untuk dia ikut pemilu, awal untuk menggunakan hak pilih. Jadi mau tidak mau ya kita kejut itu. Bahkan untuk sosialisasi hari ini pun pemilih pemula itu juga masih menjadi indikator yang kita pandang bahwa itu masih mumpuni lah. Apalagi kalau terhitung mulai sekarang lah sampai ke pemilu yang akan datang misalkan 2029, kelas 3 SMP dari
Sekarang sampai ke sana itu kan sudah jumlahnya udah banyak gitu. Kemarin kita lihat data BPS itu hampir ribuan mas, 2 ribuan, 3 ribuan lebih. Itu yang potensial ya, potensial nanti akan menggunakan hak pilih ya. Ya di samping segmen perempuan, komunitas-komunitas yang lain itu juga. Oke, kemarin di Salatiga partisipasinya dalam proses pemutahiran data pemilih tinggi nggak Pak? Yang ngurus tidak memilih, yang Tinggi, Mas. melaporkan Iya. itu tinggi ya? Kemarin di UKSW berapa Pak? Ada 5 ribuan ya? Pemilu 5 ribuan. Nah itu kan karena kita kemarin buka stand di WIN ya Pak ya. Kita buka stand di WIN itu seminggu, 1 minggu ya Pak ya. Ya kurang lebih 1 minggu. Kita buka stand di situ, kita layani mahasiswa yang dari luar Salatiga karena kan kebetulan KSB kan mahasiswanya dari seluruh Indonesia kan. Jadi sampai ada yang itu waktunya itu pernah ada yang ketemu kan sudah diinformasikan juga itu kita publikasi kan melalui media sosial yang disampaikan Pak Jalal tadi kan ada pengurusan sudah memilih itu ada batasan waktunya sekian gitu kan, itu udah kita publis, bahkan yang sudah lebih dari itu mana nanyain lah terus gimana kita padahal kan kita sudah kerjasama kan sama kampus supaya segera mengurus gitu sampai ya dinamikanya begitulah Ya, berarti dalam rangka menyelamatkan hak pilih gitu ya, antusiasme juga tinggi mas Salatiga. ya tinggi. Oke, mungkin kita bergeser ke Pak Pendi berkenaan dengan pengawasan internal ya Pak ya, terutama terkait dengan pemutahiran data pemilih itu strateginya seperti apa Pak untuk agar kualitasnya data pemilih ini tetap bagus gitu. Iya. Kalau sebenarnya Mas Ul, divisi hukum pengawasan itu kan fungsinya cuma memastikan kan. Fungsi utama itu adalah memastikan. Yang pertama, kita itu memastikan apakah hasil pleno kita yang kemudian akan kita informasikan ke ad hoc bahkan ke masyarakat itu materinya sudah sesuai nggak dengan undang-undang. Jadi memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan peraturan yang berlaku. Kalau kita KPU berarti PKPU. Kemudian sesuai dengan juknis apa enggak. Yang kedua memastikan administrasinya. Administrasi ini kan banyak, termasuk nanti administrasi mutarlih ya Pak ya. Tim-tim pantarlih yang turun ke bawah, kemudian administrasinya sudah lengkap belum, itu kita harus memastikan, termasuk sampai ke wilayah berita acara. Oh, jumlah pemilih kita sekian, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian, yang difabel sekian, itu harus kita pastikan sesuai atau tidak. Kemudian di Kota Salatiga kemarin strategi kita lebih intens ke hal-hal yang yang ada peluang atau punya potensi atau rawan nanti ketika itu ada salah akan tergugat. Kita lebih ke situnya. Katakanlah yang sudah disampaikan Pak Wahyu tadi, animo untuk pindah memilih di Kota Salatiga itu di pemilu sangat luar biasa tinggi. Bahkan untuk mahasiswa itu di 2 kampus besar itu sudah mencapai 5.000 lebih. Itu kan kita juga bersama-sama teman-teman komisioner dan sekretariat KPU Kota Salatiga punya kewajiban untuk memastikan bahwasanya yang kita data itu dari daftar mahasiswa itu benar-benar sesuai dengan hak pilihnya. Karena kan juga ada aturan ini, ada yang boleh milih presiden saja, bahkan bisa sampai ke DPR provinsi. Jadi kita harus memastikan tidak ada satu nama atau satu orang yang suaranya hilang. Kita juga dalam rangka menjaga itu untuk divisi hukum pengawasannya. Mungkin itu yang kemarin kita lakukan Mas Ul di Kota Salatiga. Oke, mungkin ada catatan khusus atau hasil evaluasi Pak dengan pemutahiran data pemilih kemarin, pemilu atau pilkada yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat kami. Ya. Kalau kemarin dari kami sebenarnya lancar. Kalau kami di Kota Salatiga, kita bicara tentang Kota Salatiga ya, karena kita memang basicnya bekerja di wilayah Kota Salatiga, aktivitas kita di sana.
eh, dengan adanya keluar masuknya penduduk yang tidak bisa kita deteksi, walaupun pindah datang gitu ya, ada yang masuk ke kota Salatiga menjadi warga, banyak yang numpang juga, ada yang keluar. Sekarang kan aturannya ketika pindah masuk kan tidak lewat RT RW. Jadi itu catatan kita itu mempersulit kita untuk pendataan di lapangan. Bahkan teman-teman Pantaleh pun juga mengeluhkan ada nama, katakanlah ini contoh ya, ada nama si A ini dicari nggak ada di wilayahnya, padahal kebiasaan kita di KPU itu kan perekrutan Pantaleh itu kan yang minat biasanya tokoh-tokoh masyarakat yang minat, yang mendaftar, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang tahu wilayah tersebut. Si A datanya ada, dicari nggak ada. Bahkan sampai ke tingkat kelurahan pun kita track dengan bantuan teman-teman PPS, PPK juga tidak ditemukan. Tapi data itu ada, dan itu menjadi catatan kita. Dengan pindah datang dan perginya penduduk tidak lewat RT RW ternyata menjadi problem kita ketika pendataan di lapangan itu, Mas. Iya, menarik sekali ya, mungkin karena wilayah perkotaan ya Pak. Ya, Wilayah urban itu kan biasanya urban sangat keluar cepet banget masuknya itu. sangat dinamis, dan juga kadang udah pindah belum lapor RT, belum lapor RW, tidak Terkadang sambung gitu seperti kan. ini. Saya nambah sedikit, Mas. Kemarin kejadian dari evaluasi banyak teman-teman, Iya. itu banyak yang namanya di Salatiga orangnya tidak ada. Itu banyak kemarin. Ini juga lanjut ketika kemarin kita pendataan yang masalah apa Pak, yang terakhir berkelanjutan yang Ceptas kemarin ya, itu banyak juga kita temui banyak nama ini yang ternyata orangnya nggak ada, alamatnya di situ banyak sekali. Bahkan di area-area kalau di Salatiga kan banyak perumahan sekarang, baru menjamur perumahan di kota Salatiga, dan di perumahan itu ternyata cuma properti singgah, jadi bukan warga kota Salatiga yang tinggal di situ, tidak menetap, mereka cuma singgah, dan itu juga menjadi problem. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Jarod juga bahwasanya karakteristik orang kota itu kan kadang apatis ya, tidak mau kenal dengan tetangga. Itu juga problem buat kita juga. Kita tanya Pak RT kadang nggak tahu warganya. Kita tanya rumah sebelahnya, aktivitasnya bapaknya apa, nggak tahu. Ya itu beberapa problem kemarin di kota Salatiga yang tidak menghambat ya, ini catatannya tidak menghambat kita dalam hal pendataan, tapi ini masalah yang muncul di kota kami, di kota Salatiga, begitu Mas. Mungkin itu ya Pak ya, kota Salatiga itu kan kota yang menarik, jadi banyak orang yang mungkin kerja di Jakarta, kerja di mana, beli rumah di situ, Ya, ada yang slow gitu, living-nya. tapi nanti makanya kalau udah pensiun atau liburan aja ke situ gitu, mungkin banyak seperti itu ya Pak ya. Ya. Oh, gitu. Oke. Baik, tadi juga sudah dibahas juga oleh Pak Pendi terkait dengan pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan gitu nih. Di masa non tahapan ini kan KPU melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya Pak. Jadi data pemilih tidak berhenti dari saat pemilu, tapi juga pada saat masa non tahapan saat ini yang sedang berjalan. Nah, bisa diceritakan Pak terkait pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PPDB yang sekarang ini di Kota Salatiga seperti apa Pak? Dari teman-teman pemilih memang salah satu tugas dari KPU memang di non tahapan, memang kalau di undang-undang dijelaskan bahwa berkaitan dengan data pemilih memang kita harus melakukan berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi di Undang-Undang 7 itu memang dijelaskan itu, sehingga setelah tahapan pemilu selesai, salah satu tugas KPU adalah salah satunya memang adalah memelihara dan memperbarui daftar pemilih. Jadi memang DPT pemilu yang terakhir kemudian disandingkan dengan DP4 ya,
DP4 yang dari Kemendagri yang diturunkan Kabupaten Kota Bekasi KPRI melalui ke provinsi. Jadi memang kita mempunyai kewajiban kalau di kabupaten kota adalah tiap 3 bulan sekali kita melakukan pleno PDBB. Jadi tentunya apa saja sih yang dilakukan. Jadi di dalam PDB tersebut kita tentunya pemilih ya. Jadi pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun pada saat pleno kita tetapkan, kemudian juga yang istilahnya TMS meninggal, kemudian ada yang pindah masuk dan pindah keluar. Jadi kalau dalam PDBB untuk tahun ini memang KPU secara berkesinambungan mendapatkan data dari Kemendagri yaitu setiap 6 bulan sekali. Kemudian di dalam PDB tersebut kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi kalau memang Dinas Pendidikan tentunya kita juga meminta data siswa-siswa dari anak-anak SMA dan SMK. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Kemenak. Jadi memang pendidikan yang di bawah Kemenak kita juga bersurat berkoordinasi tentang pemilih pemula yang memang berusia pada 17 tahun pada saat pleno ditetapkan. Jadi kemudian kita juga dengan TNI dan Polri kaitannya dengan yang sudah purna atau yang memang aktif masuk menjadi anggota TNI Polri. Jadi di dalam sini memang hampir sama kita di dalam penyusunan daftar pemilih. Jadi memang kalau PDBB itu sama-sama yaitu adalah pemilih yang MS memenuhi syarat dan TMS tidak memenuhi syarat. Jadi hal-hal tersebut kita lakukan pleno setiap 3 bulan sekali. Dan tentunya sebenarnya di dalam ini kita berharap juga istilahnya keaktifan dari peserta pemilu atau partai politik. Sebenarnya kita ingin mendorong partai politik untuk juga aktif di dalam proses PDB tersebut, karena memang kalau partai politik itu biasanya rame ributnya adalah setelah di dalam proses pemilu. Padahal ini sebelum di dalam PDB ini ada awal kita untuk menyiapkan data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat, sehingga memang di dalam proses PDB tersebut kita adalah secara dini kita mengakomodir pemilih tersebut. Jadi pemilih pemula setiap 3 bulan sekali kita masukkan di dalam PDB tersebut. Kemudian di dalam proses tersebut tentunya kita berharap juga peran serta dari masyarakat dan juga pemerintah. Mungkin itu sedikit hal kaitannya dalam proses PDBB yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota. Cukup banyak ya Pak yang melibatkan sinergi komunikasi dengan instansi-instansi terkait lintas sektoral ya Pak Wahyu ya. Oh gitu. Okay. Nah ini untuk Pak Wahyu, strateginya seperti apa Pak untuk melibatkan lintas sektoral masyarakat pemilih, terutama partisipasi pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Ya, ini kan ya karena ini non tahapan, ini satu PR sendiri kan, beda dengan tahapan. Tidak bisa melanglang buana kira-kira begitu, tapi paling tidak kita manfaatkan gitu ketika misalkan kita sosialisasi baik ke kampus ataupun ke sekolah. Biasanya kita sisipkan itu bahwa ini adalah kegiatan KPU tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian kita sampaikan lah melalui ke teman-teman pemilih pas kita sosialisasi. Kemudian juga saat kita misalkan kita kumpulkan kemarin guru-guru PKN itu salah satu setiap kita adakan sosialisasi sisipan tentang informasi kegiatan KPU di non tahapan kaitan dengan PDBB ini selalu kita sisipkan. Jadi ini kan dalam rangka seperti yang Pak Jalal tadi sampaikan, komprehensif, keakurasian data itu memang penting gitu. Jadi orang tidak kemudian nanti akan digenjot di sebelum ya, tapi kan mulai dari ini. Jadi silahkan nanti diinformasikan lah kira-kira begitu. Jadi kita kan juga bersurat ke kelurahan juga ya Pak ya, ke kecamatan yang untuk ikut dalam rangka yaitu tadi bahasanya kita menyisir ya, menyisir sampai ke bawah. Bahkan ada yang ini wongnya serama Mas, ya udah yang ada aja gitu. Jadi informasi melalui grup-grup
RT RW gitu ya, kita masih ada ya. Jadi masing-masing ini kan Korwil, saya Korwil Tingkir, Kecamatan Tingkir. Ini beliau ini kecamatan kantor KPU Argomulyo, Pak Jawa Sidoarjo. Ya, otomatis beliau kan punya alumni PPK PPS. Kita juga masih ada grup di situ, alumni gitu. Kita ikut sebarkan ini perluasan informasi. Apapun akan kita lakukan untuk itu tadi kegiatan ya ini supaya akurat. Responnya seperti apa Pak dari masyarakat? Ikut Iya. Sudah mulai banyak yang melapor gitu? Ya, kalau kemudian melapor secara masih bergudukan seperti ngurus pindah memilih enggak lah. Belum ya, Iya, karena belum artinya ada tahapan mungkin. iya. Tetapi kan Tantangan kita. ya, tapi waktu kegiatan ini Pak, apa namanya? Coktas itu ya. Antusiasnya kan tinggi. Ya. Tahunya masyarakat kan KPU pemilu. Nah, tahunya itu mau ada pemilu lagi toh. Padahal bisa masih lama kali gitu bahasanya. Jadi itu antusiasnya luar biasa. Bahkan untuk ya itu hal yang paling kecil hasil sederhana, perangkat di tonggo sebelah itu pasti akan itu malah ada itu perangkat wilayah yang baru tahu pas ada kegiatan coklas. Wah, aku lagi ngerti Mas. Nah ini tonggoku gitu. Itu ada juga. Artinya ini menjadi berkat bagi kita semua bahwa antusias masyarakat kaitan dengan ya saya kira respon positif lah dari masyarakat dengan kegiatan ini, karena kan seneng Mas, namanya dicantumkan di data itu kan pasti seneng, dibantu kan kita dapat bantuan nanti apa itu diselamatkan hak pilihnya gitu Pak Ilman. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Fendi, kelihatannya ini mau menyampaikan sesuatu, ini udah pikiran pengen disampaikan. Kalau nggak disampaikan nanti sampai rumah kepikiran terus. Lanjut saja Mas Bro. Jadi banyak sudah disampaikan teman-teman tadi. Kalau di Kota Salatiga sih permasalahan itu aja sebenarnya, dan itu kita perbaiki, tapi apalah daya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti ada potensi kelalaian di situ. Bukan berarti kami mengatakan ini disengaja atau tidak, tapi kami bahasakan itu ada sedikit kelalaian. Dan biasanya yang jadi titik perhatian kami di divisi hukum pengawasan itu lebih ke, kalau ke teknisnya oke lah, sudah disampaikan di Bintek, bahkan di Bintek KPU Salatiga seperti yang disampaikan tadi, kita sewaktu-waktu Bintek PPK dan PPS sekaligus. Tapi bahkan ada suatu ketika kita Bintek PPK, kita Bintek PPS, PPK kita libatkan lagi biar matang banget gitu. Kita bahkan beberapa kali seperti itu karena jangkauan Salatiga ya. Tapi yang menjadi perhatian kita itu ya selama ini masalah administrasi, Mas. Administrasi itu ternyata hal yang sepele tapi bisa menyelamatkan kita sebenarnya. Itu yang kemudian kita sampaikan kepada rekan-rekan komisioner yang lain. Administrasi ini harus dipastikan sesuai. Karena apa? Kalau nanti kita tersoal permasalahan tentang hak pilih seseorang, ada gugatan, kita ada administrasi pendukung. Bahkan di Salatiga kemarin ada arahan dari Pak Kadif, Pak Jalal, di Binteknya itu kalau perbanyak bukti dukung ketika tidak ketemu dengan seseorang itu. Kalau dari provinsi Binteknya adalah video call ya, kita tidak cuma video call, ada bukti video bersama perangkat, bahkan foto dokumen-dokumen kita minta untuk dilengkapi. Semakin banyak bukti dukungnya, kita akan semakin terbantu ketika nanti ini dipermasalahkan. Seperti itu Mas. Sakingnya kita ingin menyelamatkan hak pilih. Oke, mungkin kita sudah hampir sampai di penghujung podcast kita pada kali ini, tapi mungkin sebelum kita menutup podcast kali ini mungkin bisa disampaikan Pak
pesan-pesan apa kepada teman pemilih baik di Kabupaten Semarang maupun Kota Salatiga maupun teman pemilih dimanapun yang menonton podcast kita hari ini. Mungkin satu persatu nggih Pak, silakan. Terima kasih. Jadi teman-teman pemilih bahwa tentunya saya berharap kepada semua masyarakat tentunya memang yang saya administrasi sudah memilih hak pilih, monggo lah diikuti setiap apapun nanti memang ada yang di KPU silahkan tentang berita tentang website sehingga kita berharap memang adanya setelahnya dukungan juga dari masyarakat. Jadi memang di dalam 6 tahapan ini KPU juga ingin selalu menjalin kerjasama dengan masyarakat sehingga ada hubungan yang baik antara KPU dengan masyarakat sehingga kita berharap memang tentunya untuk tahapan-tahapan pemilu selanjutnya kita akan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang memang ada. Teman pemilih, berhubung dengan divisi saya adalah hukum pengawasan, saya harap pesan saya entah itu warga Salatiga ataupun Kabupaten Semarang, kita KPU punya layanan atau sosial media berupa JDIH. Monggo warga sekalian Salatiga ataupun Kabupaten Semarang bisa mengakses JDIH itu biar mendapatkan akses atau informasi yang berkaitan dengan hukum kepemiluan terutamanya. Jadi aturan-aturan terbaru kita upload di JDIH. Jadi warga masyarakat Salatiga ataupun Kabupaten Semarang yang pengen tahu aturan-aturan terbaru tentang kepemiluan, monggo dibuka JDIH di masing-masing kota kabupaten. Kalau Kabupaten Semarang bukannya ya JDIH Kabupaten KPU Kabupaten Semarang, kalau Salatiga bukannya JDIH KPU Kota Salatiga. Begitu Mas. Teman pemilih, karena menurut Pak Ilman itu kan sekarang era post-truth gitu Mas. Jadi kita harus begini, teman-teman pemilih supaya di samping menjadi pemilih cerdas itu juga harus untuk menjadi pemilih cerdas kan dimulai dari banyaknya literasi politik, demokrasi, kepemiluan. Nah tadi sudah disampaikan. Ya, nah kalau pengen tanya pemilu ya ke KPU, bukan misalkan ke lembaga yang lain misalkan, atau misalkan kalau pengen bayar ledeng ya neng PDAM, bayar listrik ya PDAM, PLN misalkan. Di KPU kan kita juga ada layanan, misalkan melalui PPID. Semua keterbukaan informasi itu ada di situ semua. Nek pengen ngerti tentang kepemiluan ya neng KPU lah gitu. Otoritas kelembagaan, otoritas keilmuan itu kan ya dari situ. Jadi biar kemudian tidak bias informasi itu tidak bias informasi. Jadi monggo teman pemilih perbanyak literasi tentang berbagai macam referensi silahkan, tetapi khususnya dalam hal kepemiluan paling enggak tentang KPU Kabupaten Semarang yo, pemilu di Kabupaten Semarang yo tanyalah sama Pak Ilman melalui divisi Sosdiklik Parmas dan SDM, atau misalkan Pak Agus melalui data pemilih, misalkan pengen ngerti data pemilih ya udah Pak Agus. Jadi kita kembalikan itu kepada otoritas lembaga. Jadi itu menjadi bekal mumpung pemilunya masih panjang ya. Jadi bekal itu penting terutama untuk pemilih pemula dan pemilih pada umumnya. Sukses untuk warga Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Gitu. Siap. Baik, terima kasih pada podcast kali ini tentunya sangat menarik sekali, tapi kita sudah sampai di ujung acara ini, jadi kita ucapkan terima kasih sebesarnya kepada para narasumber kita yang sudah memberikan wawasan, pengetahuan, insight yang luar biasa kepada kita. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ke pasar Suruh membeli babat dimasak dicampur rajungan. Untuk pemilu yang lebih bermartabat, mari kita sukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.